positif terinfeksi virus corona Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap lumayan tinggi dari ikan laut misalnya, itu bagus untuk kesehatan kita. Nah, yang berikutnya kita perlu konsumsi tentu saja vitamin dan mineral. Memang saat ini kita sedang hidup berdampingan dengan virus dan penyakit. Kebijakan bebas masker tentunya membuat sebagian masyarakat cemas akan timbulnya virus dan penyakit baru. Lantas, apakah kita hanya berdiam diri pada situasi saat ini? A strong immune system will grow a healthy body. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Nama Budaya. Salam peneliti. Hai Sobat Prestasi. Perkenalkan, saya Niko Masrumayoni Aryasi bersama rekan saya Nimade Cynthia Pranyandari. Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar yang tergabung dalam KIR 3 Trisma. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video penelitian kami yang berjudul Guaver, efektivitas herbal soft candy dengan kombinasi jambu biji dan daun kelor sebagai imunomodulator pada mencit. Selamat menyaksikan. Sobat Prestasi, ada pun materi yang akan kami bahas pada video ini yaitu bagaimana hasil uji fitokimia ekstrak daun kelor dan buah jambu biji, hasil analisis proksimat dan kapasitas antioksidan guaver, dan efek imunomodulator guaver terhadap aktivitas fagositosis pada mencit jantar Galurobestar. Penelitian ini kami laksanakan di Laboratorium Analisis Pangan Universitas Udayana, Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Hewan, dan Laboratorium Kimia SMA Negeri 3 Denpasar dan Rumah Penulis. Untuk alat dan bahan dapat dilihat pada video. Sobat Prestasi, adapun metode penelitian kami dapat disimak pada video berikut ini. Pertama, daun kelor dikeringkan dengan angin tanpa matahari selama 3-4 hari, dihaluskan dengan blender, kemudian diayak hingga halus dengan ayakan 60 mesh. Selanjutnya, pembuatan jus jambu biji. Pertama, kupas kulit dan diblender dengan air dengan perbandingan 2:1, kemudian disaring agar terpisah dengan bijinya. Selanjutnya, pembuatan guaver ditakar sesuai dengan komposisi pada tabel berikut. Kemudian, dicampurkan antara tepung daun kelor, jus jambu biji, dan gula. Selanjutnya, panaskan gelatin, kemudian campur semua bahan hingga mendidih dan masukkan sejumput siklik asid. Matikan kompor, kemudian dinginkan. Guaver dapat dicetak dan didinginkan. Inilah guaver. Pada penelitian ini kami menggunakan 9 hewan uji coba mencit. Pada hari ke-0 diberikan bakteri Staphylococcus aureus, pada hari kedua diberikan perlakuan 1, begitupun seterusnya hingga perlakuan ke-5 di hari ke-6. Kemudian di hari ke-7 dilakukan pengujian titer antibodi. Dari hasil uji fitokimia, kami memperoleh daun kelor dan jus jambu biji positif mengandung flavonoid, tanin, dan triterpenoid, sedangkan senyawa alkaloid hanya dimiliki oleh daun kelor. Yang kedua adalah uji kadar air. Pada tabel di atas, diperoleh bahwa kadar air tertinggi dimiliki oleh P3 sebesar 18,5%, di mana kadar air ketiga perlakuan sudah memenuhi SNI. Selanjutnya, kadar abu tertinggi dimiliki oleh P3 sebesar 0,41%. Kadar protein guaver berkisar antara 34,5% sampai dengan 38,5%. Dari pengujian gula total, menurut SNI, kandungan gula total pada permen jeli minimum adalah 20%. Sedangkan hasil uji gula total pada guaver berkisar antara 10,97% sampai 12,79%. Itu artinya guaver perlu ditambahkan gula sebanyak 8-10% agar memenuhi SNI. Dari hasil pengujian diperoleh data gula reduksi guaver berkisar antara 10,59% sampai 11,80%. Selanjutnya ada uji antioksidan. Uji antioksidan menunjukkan bahwa guaver memiliki kapasitas antioksidan 1655,3 sampai 251,73 mg per liter gallic equivalent antioksidan capacity, di mana jika dilihat dari IC50-nya, ketiga perlakuan menunjukkan efektivitas yang sangat kuat. Kemudian, pada pengujian titer antibodi yang dilakukan pada hari ke-7 setelah pemberian perlakuan, hemaglutinasi adalah aglutinasi atau pengumpalan sel darah merah yang disebabkan oleh antibodi terhadap antigen pada permukaan sel darah merah. Kami memperoleh bahwa MRSA dapat mengaglutinasi sel darah mencit sampai dengan pengenceran 1024 kali. Kemudian untuk uji AI atau uji titer antibodi ditentukan berdasarkan pengenceran terakhir, di mana antibodi masih terdeteksi atau terlihat melalui hemaglutinasi atau pengumpalan yang dapat dilihat secara visual. Dari hasil uji in vivo diperoleh hasil titer antibodi P1 tertinggi, yaitu 1:640. Hemaglutinasi terbentuk karena adanya ikatan silang antara sel darah merah dengan antibodi. Ketika antibodi membuat ikatan silang dengan sel darah merah, maka terjadilah aglutinasi.
Selain itu, kami menggunakan bakteri Staphylococcus aureus karena muatan negatifnya lebih kuat sehingga mudah berikatan dengan antibodi. Mekanisme kerja dari antioksidan untuk mengurangi senyawa radikal bebas. Pertama, tubuh akan selalu memproduksi radikal bebas. Radikal bebas akan mengambil atom dari molekul di sekitarnya, kemudian mengubah atau merusak sel, lalu mereplikasi sel tersebut. Jika sel tersebut adalah sel yang rusak, dapat menyebabkan sel berubah menjadi sel kanker. Peran antioksidan yaitu menerima atau memberikan elektron bebas sehingga menetralkan sel radikal bebas. Hal ini dapat menghentikan molekul yang tidak stabil dan memperoleh stabilisasi molekul yang baik di dalam tubuh. Mekanisme flavonoid dan alkaloid sebagai imunomodulator yaitu dengan meningkatkan aktivitas interleukin 2 dan proliferasi limfosit. Patogen juga akan ditangkap oleh sel dendrit. Sel dendrit yang telah menangkap antigen bermigrasi ke nodus limfa dan mengaktifasi limfosit. Pada saat ini terjadi pembentukan antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Kemudian antibodi dan limfosit teraktivasi dan bermigrasi ke tempat inflamasi untuk melisis patogen. Setelah menyimak video tadi, kami menyimpulkan bahwa hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dan jambu biji positif mengandung flavonoid, tanin, dan triterpenoid. Selain itu, senyawa alkaloid juga dimiliki oleh kelor. Hasil uji proksimat yang meliputi uji kadar air, abu, protein, gula total, dan gula reduksi telah memenuhi SNI per ml. Yang ketiga, hasil uji antioksidan menunjukkan bahwa nilai S50, P1, P2, dan P3 pada guava termasuk ke dalam kelompok kuat. Kapasitas antioksidan pada guava berkisar antara 1655,31 sampai dengan 251,75 mg per liter GISI. Berdasarkan ujian in vivo, disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan imun pada ketiga perlakuan guaver setelah diberikan perlakuan. Sobat Prestasi, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Salam peneliti. Jaga selalu imun Anda dengan Guaver. Tumbuhkan semangat peneliti muda melalui Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Strong Body, Glorious Achievement.